Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Ensiklikal Laudato Si, Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. Perang Israel melawan Hamas, tahun 2023. WhatsApp Prof 194, tanda binatang, di tangan atau dahi, seberapa dekat kita berada? Selamat datang dalam episode lain WhatsApp Prof. Selamat siang Walter. Hai Martin, Apakah Anda baik-baik saja? ya, saya masih sedikit batuk-batuk, tapi saya baik-baik saja. Nah, kita terus melanjutkan walaupun Anda sedikit sakit. Kalau tidak, pekerjaan tidak akan selesai. Benar, kita tidak punya waktu untuk sakit. Nah, ini adalah topik yang sudah kita bahas berkali-kali. Sudah berkali-kali, tetapi orang-orang menyurati kita, saya tidak melihat adanya kaitan antara Sabat dengan tanda binatang. Ya, dan tanda-tanda yang ada bahwa kita sedang mendekati tanda binatang, begitu jelas. Jadi ini hanya sekedar untuk meluruskannya kembali. Ya, jadi kali ini kita memutuskan untuk mencantumkan kutipan-kutipan yang ada, karena biasanya kita secara lisan saja. Orang-orang ingin melihat bukti tertulisnya, guna memastikan apa benar demikian, atau sekedar dugaan saja. Kita akan menyajikannya dan melihat di mana posisi kita. Mari kita membukanya dengan doa. Bapa kami di surga, terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk diskusi ini. Kiranya Engkau mencerahkan pikiran kami, dan kiranya Engkau menegaskan hal yang Engkau katakan dalam firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Apa yang memicunya adalah sebuah peristiwa yang terjadi, atau serangkaian peristiwa yang terjadi, di mana orang-orang terkenal sedang merujuk kepada paham kekristenan. Dan dunia sekuler yang menjadi bertentangan. Dan ini menjadi sangat utama dan menarik. Kita akan segera menunjukkannya. Sehingga kita beranggapan, tanda binatang mesti kembali dibahas, meskipun kita telah membahasnya berkali-kali. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena kita semakin mendekati masa ini dalam sejarah. Ya, Jadi semakin Anda bisa diberi informasi mengenai topik ini dan bersiap-siap, maka semakin bisa siap dan bisa menyiapkan diri. nah, slide pembukaan ini, ada gerbang dan mengutip Keluaran pasal 20. Dan dikatakan, ingatlah, hanya ada satu perintah yang dimulai dengan kata, ingatlah, itu adalah perintah Sabat. Dan di latar belakangnya, ada Vatikan. Jadi ini merupakan gambar sangat bermakna, yang menunjukkan pertentangan yang sesungguhnya dari ideologi-ideologi yang ada. Dan saya pikir kita mesti kembali menegaskan tentang apa konflik ini dan seberapa dalam permasalahannya. Suatu studi Alkitab yang disertai doa, akan menunjukkan tabiat sesungguhnya kepausan kepada kaum Protestan, dan yang akan membuat mereka membenci dan menghindarkannya. Tetapi ada begitu banyak orang merasa bijaksana dalam pemikirannya sendiri, sehingga tidak merasa perlu dengan kerendahan hati untuk mencari Allah, agar dipimpin ke dalam kebenaran. Martin, jika ada pernyataan seperti itu, mesti diseimbangkan dengan pemikiran bahwa Allah mengasihi orang-orang. Benar. Dan ini bukan menentang para penganut Katolik, melainkan terhadap paham Katolik. Dan juga bukan menentang para penganut Protestan, melainkan terhadap paham Protestan yang jatuh. Benar.
Meskipun membanggakan diri mereka sendiri akan pengetahuannya, mereka sesungguhnya tidak mengetahui kitab suci dan kuasa Allah. Mereka pastinya memerlukan sarana guna menenangkan hati nurani mereka, dan mencarinya dengan cara tidak rohani dan yang merendahkan. Hal yang mereka inginkan adalah metode melupakan Allah, yang akan berlalu sebagai metode untuk mengingat Allah. Kepausan sangat siap untuk memenuhi keinginan semua hal ini. Ini disiapkan untuk dua golongan umat manusia. Meliputi hampir seluruh dunia, yakni orang-orang yang akan diselamatkan oleh jasa mereka. Dan orang-orang yang akan diselamatkan di dalam dosa-dosa mereka. Inilah yang menjadi rahasia dari kekuatannya. Nah, jika kita melihat gambar latar belakang kita, adanya pertanyaan, tanda binatang, apakah ada di tangan atau di dahi? Adanya dua kemungkinan, tangan atau dahi. Dan kata, atau ini sangat penting. Adanya Vatikan di sana, dan perempuan yang berpakaian ungu dengan warna merah tua di belakangnya. Dan pada saat ini, adanya dua cawan di tangannya, yang penuh dengan anggur. Dan kita memilih dengan dua cawan, karena adanya dua golongan, yakni orang-orang yang akan diselamatkan oleh jasa mereka, yaitu doktrin palsu. Dan orang-orang yang akan diselamatkan di dalam dosa-dosa mereka, ini doktrin palsu lainnya. Inilah yang menjadi rahasia kekuatannya. Jadi, ini merupakan gambar latar yang sangat bersifat perlambangan. Dan ini dibuat oleh AI, jadi sangat mengesankan. Dan saya pikir, kita mesti mengucap terima kasih kepada Henry Ford. Wahyu 13 ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Saya rasa kita sudah mengidentifikasi binatang ini, sekurang-kurangnya 100 kali hingga sekarang. Dan saya yakin, dari 3 episode terakhir, orang-orang pasti sudah mengetahuinya sekarang. Wahyu 13 ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Paham Katolik. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Jadi kekuasaan ini memiliki pengaruh dan kapasitas. Dia bisa membuat seluruh dunia untuk menyembah binatang pertama. Dengan kata lain, menghormati binatang itu dengan mematuhinya. Apa yang dilakukannya? Jika kita melompat ke Wahyu 13 ayat 16, ia menyebabkan semua orang, ini kata yang sangat besar. Kecil atau besar, tidak peduli jika Anda menjadi seorang profesor di universitas. Atau apakah Anda berasal dari keluarga sederhana. Kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Kata atau di sini sangat penting. Mereka tidak peduli, apakah tanda itu ada di tangan atau dahi Anda. Yang penting Anda menerimanya. Ini bertentangan kepada apa yang Allah minta. Allah meminta meterainya di tangan kanan dan di dahi. Dan ada tanda. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bukan sistem komputer. Ini adalah sistem humanistik, Martin. Ini adalah humanistik yang menentang Allah. Karena jika tidak, Tuhan tidak akan memperingatkan hal ini, bukan? Bilangannya ialah 666. Nah, kita sudah mengetahui siapa binatang kedua ini, yakni negara Amerika Serikat. Dan dia melakukan hal demi binatang pertama, seperti yang dimintanya. Dan kita telah melihat, binatang pertama ini mengendalikan bangsa-bangsa melalui masyarakat rahasianya. Guna kembali mempertegas, sistem ini mengendalikan dunia. Ya, seluruh dunia, entah itu China, entah itu New York. Benar, bahkan di Afrika, tidak jadi masalah. Benar. Yehezkiel 20 ayat 12, hari-hari sabatku juga kuberikan kepada mereka. Menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan mereka. Jadi, adanya tanda antara Allah dengan manusia,
bahwa Allah menjadi pribadi yang menguduskan umat manusia. Dan tanda itu adalah hari Sabat. Ya, hari Sabat. Ini merupakan hal tak terbantahkan. Mari membaca Yehezkiel 20 ayat 20. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu. Jadi, apakah mungkin seseorang menganggap orang lain sebagai Tuhan mereka? Ya. Apakah mungkin adanya manusia yang berpikir bahwa pengudusan bisa melalui jalan lain selain jalan Tuhan? Ya, mereka mencobanya, sama seperti Kain. Baiklah. Jadi di sini adanya titik pertentangan. Apakah Sabat terjepit di sana sebagai titik penentuan yang sangat penting? Tepat sekali, ketika Anda ragu-ragu dalam mendapatkan tanda itu yang jelas antara Anda dengan Allah, maka Sabat menjadi tandanya. Tidak ada jalan lain. Sabat dikaitkan kepada kuasa pengudusan dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa melakukannya, bukan yang lainnya. Jadi jelas adanya musuh yang mau melakukan cara lain, dan mereka tidak bisa memiliki Sabat sebagai tandanya, mereka mesti memakai tanda lain. Mari kita lihat Keluaran 31 ayat 17, dikatakan, itu adalah tanda. Kata yang dipakai adalah kata oath. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat, kata Ibrani, nafas. Allah mengambil nafas lega, Allah bernafas. Hal yang sama ketika Anda datang ke kemah pertemuan di hari Sabat. Itu menjadi hari kesukaan. Jadi, mari kita meneliti apa yang dikatakan kamus mengenai tanda ini. Kata Ibrani oath artinya, tanda, token, papan nama, mukjizat, sinyal, panji, spanduk. Ini adalah sesuatu yang Anda pegang untuk orang lain lihat, dan jika Anda menentangnya, Anda akan merasa jengkel karenanya. Mencoba mengadakan wawancara pekerjaan di hari Sabat. Apakah ini akan mudah atau sangat sulit? Pada tahap sejarah bumi ini, hal tersebut merupakan mimpi buruk. Baiklah, ini menjadi suatu peringatan, hal yang diingat. Ini menjadi tanda mujizat, pertanda dan juga suatu peringatan. Ini menjadi tanda, standar, mujizat dan bukti. Jadi, satu-satunya cara mengenal Allah yang Anda layani, adalah melalui tanda ini. Dan ini mudah. Allah mana yang Anda layani, Martin? Allah yang memiliki Sabat sejati. Baiklah, jadi ketika Anda menguduskan hari ke-7, Anda sedang mengakui Allah secara khusus. Ya. Dan jika Anda menguduskan hari lainnya, maka Anda sedang mengakui Allah lainnya. Apakah ini logis? Ya. Sesuai dengan perkataan ayat. Jadi, mengapa ini menjadi tanda? Karena 6 hari lamanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan tanda apapun, memiliki kriteria berikut ini, nama, Tuhan Yahweh. Apa gelarnya? Pencipta. Apa yang menjadi wilayah kekuasaannya? Langit dan bumi. Jadi, ini adalah meterai Allah. Harus memiliki nama, gelar atau jabatan, dan wilayah kekuasaan. Dan hanyalah hukum Sabat yang memuat hal-hal ini. Dan memang dinyatakan di dalam hukum ini. Benar. Jadi Anda tidak akan salah. Jika ini menjadi meterai dan tanda, maka ini menjadi lambang kekuasaan. Dan dokumen apapun yang sangat penting di dunia, mesti memiliki meterai atau cap, otoritas. Dan mesti ditanda tangani oleh seseorang yang memiliki otoritas. Dengan nama orang bersangkutan, atau identitas orang bersangkutan. Misalnya presiden, dan dengan yurisdiksi yang ada, dimanapun di negara di mana Anda berada. Itu menjadi kriteria yang mesti ada dalam meterai atau cap tersebut. Nah, Sabat ini, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan lembaga Yahudi. Bagaimana bisa disebut lembaga Yahudi, ketika dibentuk di Eden, yang tidak ada orang Yahudinya? Benar. Lalu jika meneliti ayat yang berkata, Sabat dibuat untuk manusia. Ini tidak bersifat eksklusif hanya untuk orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi,
kata sesungguhnya adalah orang-orang Yudea. Dan mereka adalah keturunan Yehuda. Jadi ini diterapkan kepada seluruh dunia, karena diperkenalkan di Taman Eden. Tapi mari kita lebih menegaskan, Yesaya 56 ayat 6 mengatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat. Dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Apakah Sabat hanya untuk orang Yahudi, Martin? Tidak, ini untuk seluruh umat manusia. Untuk seluruh manusia, dan menjadi faktor yang membedakan antara melayani Allah atau melayani hal lainnya. Benar. Ulangan 11 ayat 13-20. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda, di sini ditegaskan, pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, orang-orang Yahudi membuat hal ini menjadi literal, dengan menuliskan dan membuat plakat kecil yang diikatkan di tangan dan di dahinya. Apakah itu yang dimaksudkan Allah? Bukan, Anda mesti menyerapnya. Dengan kata lain, Anda mesti menjadikan tanda di tangan, Anda harus bertindak sesuai dengan tandanya. Dan lambang di dahi, Anda mesti merenungkan selaras dengan tandanya. Secara kognitif. Ya, bukan atau, melainkan dan. Anda mesti melakukan keduanya. Anda mesti berpikir selaras dan bertindak selaras. Binatang itu sudah puas dengan atau, selama Anda menuruti dengan salah satu caranya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu. Dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dengan kata lain, keseluruhan hidup Anda mesti selaras kepadanya. Apa yang masuk ke gerbang Anda, apa yang terjadi di rumah Anda, mesti selaras dengan sistem ini. Itulah hal yang dikehendaki Allah. Mari kita tegaskan, Keluaran 13 ayat 9. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Jadi ini merupakan tanda Allah, karena kamus mendefinisikannya juga sebagai tanda. Mesti ada di tangan Anda, dan mesti ada di wilayah kognitif otak Anda, di frontal lobe. Ini mesti menjadi topik moral yang mendorong hidup Anda. Setiap keputusan yang Anda buat, mesti disaring melalui kognitif. Dan mesti selaras dengan hukum Tuhan. Ya, hukum itu mesti ada di otak Anda dan menjadi alat filter. Jadi apakah tanda komputer yang dikehendakinya, atau hukum Allah yang ada tertulis, dan secara khusus Sabat menjadi perintah utama, yang memberinya wewenang pada mulanya? Ya, kalau tidak, ketika kita lahir adanya cap di dahi atau tato. Dan tugas itu sudah selesai. Dan Anda menjadi robot. Nah, di tahun 1956, ini adalah hal yang diiklankan di New York. Adanya 3 salib dan dituliskan, mari datang ke gereja di hari Minggu. Menurut Anda, apakah masyarakat berubah sejak tahun 1956? Saya pikir cukup berubah. Nah, saya telah hidup lebih dari tahun 1956. Saya berumur 7 tahun, di tahun 1956. Jadi Martin, memang telah terjadi perubahan. Ini bisa digambarkan sebagai ujaran kebencian. Ini akan menentang konstitusi.
Itu tadi di tahun 1956. Dan sekarang, foto ini di tahun 2023. Dan ini juga yang terlihat di tahun 2024. Di mana mereka merayakan sesuatu yang lebih dari sekedar Paskah di hari khusus itu. Dan ini menjadi titik pertentangan. Dan pada dasarnya, ini adalah pertentangan antara Raja Utara melawan Raja Selatan. Pertentangan ini terjadi secara terang-terangan dan mencolok di depan umum. Mencolok di depan umum, di depan wajah Anda. Ini seperti sebuah tantangan. Nah, ini adalah peristiwa yang baru saja terjadi ketika masa Paskah. Trump bersumpah guna menciptakan hari visibilitas Kristen yang nampak, mengikuti pernyataan Biden tentang hari visibilitas transgender. Ini adalah dua ideologi yang berbeda. Apakah saling berbenturan? Tentu saja saling bertentangan. Ini diterbitkan tanggal 2 April tahun 2024. Mantan Presiden Trump bersumpah guna menciptakan hari visibilitas Kristen, mengikuti pernyataan Presiden Biden tentang hari visibilitas transgender, yang akan diterbitkan di hari Minggu Paskah tahun ini. Nah, hal Paskah, Easter, ini sangat menarik, Martin. Karena ini tidak mesti dicampur adukan dengan Paskah, Passover. Baiklah, itu sangat penting untuk dijelaskan. Mari kita jelaskan. Paskah, Passover, merupakan hari raya upacara, dan harinya ditentukan oleh bulan. Jangan dicampur adukan dengan siklus mingguan menguduskan Sabat di hari ke-7. Benar sekali. Tetapi Kepausan telah menyatakan, Paskah, Easter, pasti selalu jatuh di hari Minggu. Dan di dalam kenyataan yang sesungguhnya, ini merupakan hari raya Ishtar, dan yang selalu jatuh di hari Minggu. Berbeda dengan Paskah, Passover, yang bisa jatuh di hari apa saja. Jika Paskah terjadi bersamaan dengan hari Sabat, sebagai contoh, maka ini menjadi Sabat utama. Ya, jadi secara sederhana, jika mereka menghitungnya dengan siklus bulan, dan jatuh di hari Sabtu menurut cara perhitungan kita, maka ini merupakan Sabat dan menjadi Sabat utama, karena adanya Paskah. Tetapi Paus mengubahkannya, dan mesti selalu jatuh di hari Minggu. Kemudian akan menjadi langkah mudah, untuk beralih dari Paskah Minggu ke hari Minggu beristirahat setiap pekannya. Dan itu yang menjadi asal mula penyembahan hari Minggu. Dan ini yang dikatakan Trump, apa yang dipikirkan Biden, ketika menyatakan hari Minggu Paskah sebagai hari visibilitas transgender. Ini ditanyakan Trump kepada para pendukungnya selama kampanye di Green Bay, Wisconsin, di hari Selasa. Benar-benar tidak menghormati orang-orang Kristen. Calon presiden yang diunggulkan oleh Partai Republik ini menjanjikan pada tanggal 5 November akan menjadi hari visibilitas kekristenan jika dia terpilih. Nah, tanggal 5 November adalah tanggal yang menarik, karena merupakan hari peringatan Guy Fawkes. Nah, saya mengambil foto dari artikel ini, yang berkata, Yesus Juru Selamat saya, Trump adalah presiden saya. Ini menarik, apakah adanya pertentangan konsep? Ya. Apakah nampak jelas pertentangan falsafah Raja Utara melawan Raja Selatan? Ini jelas sekali. Ini adalah dua cara berpikir yang akan berbenturan. Dan di sini ada janji, kekristenan akan kembali muncul. Martin, lebih jauh dari itu, apakah Alkitab terlibat? Ya, Trump benar-benar menaikkan tekanannya. Baiklah, mari kita melihat hal yang dikatakannya. Alkitab ini adalah versi King James, dan juga mencakup dokumen para bapa pendiri bangsa, konstitusi, yang saya perjuangkan dengan sangat keras setiap harinya, agar melindungi orang-orang Amerika, termasuk pernyataan hak-hak, deklarasi kemerdekaan, dan sumpah kesetiaan,
Semuanya termasuk, Allah memberkati Alkitab Amerika Serikat. Adalah penting bagi saya untuk membuat Amerika kembali berjaya, merupakan agama kita. Agama itu sangat penting, meskipun hilang, tetapi akan kembali muncul, sama seperti negara kita akan kembali pulih. Kita menjawab kepada Allah di sorga, orang-orang Kristen dalam pengepungan. Kita mesti melindungi konten yang pro Allah. Kita mencintai Allah, dan mesti melindungi apa saja yang pro Allah. Kita mesti membawa kembali kekristenan kembali kepada hidup kita, dan kembali ke tempat yang akan kembali menjadikan kita bangsa yang besar. Kita mesti membuat Amerika kembali berdoa. Jadi Martin, dia membawa Alkitab yang ingin dipromosikan bersama dengan musik country. Ya, bersama orang yang menulis syair lagu God Bless the USA. Benar. Nah, dan juga menarik, Alkitab mengatakan, jika hal-hal ini terjadi, seperti dikatakan dalam kitab Daniel, itu akan berkaitan dengan berbagai jenis musik. Wah, pastinya. Lalu Martin, adanya sisi lain yang menarik dari kisah ini. Seorang ateis terkenal. Ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang Kristen kultural dan merasa ngeri dengan promosi Hari Raya Islam. Ini diterbitkan di bulan April, tahun 2024. Ateis terkenal dan ahli biologi evolusi, Richard Dawkins, menjelaskan dia melihat adanya Kristen budaya dalam sebuah wawancara. Setelah melihat adanya lampu-lampu Ramadan digantung di jalan-jalan di Inggris, yang menentang menggantung lampu-lampu guna merayakan Paskah. Di sini, Dawkins sedang merujuk kepada wali kota London, Sadiq Khan, yang menyalakan 30.000 lampu untuk Ramadan. Bulan suci Islam, di hari pekan Paskah di Jalan Oxford. Saya mesti mengatakan, saya sedikit takut, bahwa Ramadan sedang dipromosikan menggantikan Paskah. Ini dikatakan Dawkins dalam sebuah wawancara dengan Rahel S. Johnson di hari Minggu. Saya rasa, kita adalah sebuah negara Kristen. Martin, apakah itu masuk akal bagi Anda? Jika Anda memahami latar belakangnya, pastilah Anda paham. Ini adalah suatu ketidakselarasan kognitif, jika Anda menelitinya. Ini adalah suatu ketidakselarasan kognitif. Jadi, di suatu sisi adanya ideologi bahwa paham kekristenan mesti kembali, Allah mesti kembali, doa mesti kembali, Alkitab mesti kembali. Dan di sini, adanya orang ateis yang berkata, kita adalah negara Kristen, dan tidak menghendaki ideologi Muslim dikaitkan dengannya. Martin, ini menarik. Mari kita mendalaminya. Jadi mari kita lihat apa pemikirannya mengenai Allah, dan terhadap paham kekristenan dan Yesus Kristus. Kita pernah mengutipnya, tetapi kita kembali mengutipnya sekarang. Dia menuliskan dalam buku The God Delusion. Allah dalam Perjanjian Lama merupakan Allah yang paling tidak menyenangkan dalam keseluruhan fiksi. Yang iri hati dan merasa sombong, tokoh yang mengurusi hal-hal remeh, bersifat tidak adil, tidak mengampuni, suka menguasai. Dan yang haus darah dan pembasmi etnis, pembenci kaum perempuan, pembenci kaum homoseksual, bersifat rasis. Pembasmi anak-anak, pembasmi manusia, orang tua pembunuh anaknya. Pembuat wabah, maniak kekuasaan, yang bersifat menyiksa, yang senantiasa ingin bertindak jahat secara tiba-tiba. Saya pikir dia menggunakan setiap kata sifat yang ada di kamus. Tidaklah adil untuk menyerang sasaran yang sedemikian mudah. Hipotesa Allah tidaklah mesti bertahan atau jatuh, oleh contoh-contoh yang tidak indah, Yahweh. Juga tidak wajah Kristen yang hambar, yang bertentangan, yakni Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Martin, ini menelusuri keseluruhan sistem, paham kekristenan yang berbenturan. Tapi ini adalah Kristen budaya, seperti yang dikatakannya. Jadi bagaimana? Mari kita dengarkan apa yang dia katakan tentang topik ini. Nah, saya merasa ngeri mendengar Ramadan dipromosikan. Saya pikir, kita adalah sebuah negara Kristen. Saya sendiri adalah seorang Kristen budaya. Saya bukanlah orang percaya. Adanya perbedaan antara orang Kristen yang percaya dengan orang Kristen budaya. Saya ini sangat suka himne dan lagu-lagu Natal, dan saya merasa berada di rumah sendiri dalam etos Kristen. Saya pikir kita adalah sebuah negara Kristen dalam pengertian itu.
Memang, secara statistik orang-orang yang mempercayai kekristenan itu menurun, dan saya bisa menerima akan hal itu. Tetapi saya tidak bisa menerima, sebagai contoh, kita kehilangan semua katedral dan gereja-gereja indah milik umat. Jadi, saya menganggap diri saya ini sebagai Kristen budaya. Dan saya pikir memang akan bermasalah, jika kita menukar dengan agama lain, itu akan sangat menakutkan. Saya suka tinggal di negara Kristen budaya, meskipun saya tidak percaya satu kata pun dari iman Kristen. Nah, adanya Kristen fundamentalis yang menentang evolusi, dan yang mengatakan bumi diciptakan 6.000 tahun silam. Ini tentunya hal yang tidak bisa diterima akal. Saya tidak ingin disalahpahami, tetapi saya pikir itu tidak masuk akal. Kepercayaan Kristen seperti pada hari Paskah. Saya juga tidak mempercayai Yesus bangkit dari kematian. Jadi orang itu seorang Kristen budaya. Jadi, dia senang hidup dengan norma-norma Kristen. Dia senang dengan Paskah. Bahkan dengan nyanyian-nyanyian Kristen. Ya, dia menyukai himne. Dan didedikasikan untuk budaya. Jadi, dia bisa menerima hari libur di hari Paskah. Apakah menurut Anda, adanya orang yang berkeberatan merayakan Hari Raya Paskah Mini di setiap hari Minggu? Khususnya untuk evolusi bumi. Ya, itu akan sangat bagus. Jadi Martin, mari kita pikirkan akan hal ini. Mari kita ambil skenario pertama. Trump berkata, Allah mesti kembali, doa mesti kembali, Alkitab mesti kembali. Dengan kata lain, ini adalah suatu sistem kepercayaan di mana orang percaya kepada Allah. Benar, secara kognitif berkata, saya mempercayainya. Dan karenanya saya menghendaki akan adanya perayaan dan hari raya. Itu merupakan hal yang diterima oleh dahi Anda. Orang tadi cukup senang menjadi Kristen budaya. Saya tidak percaya apa yang dipercayai orang-orang Kristen, banyak yang tidak bisa diterima akal. Tetapi saya senang mengikutinya, jadi di mana dia menerima tanda di tangannya. Apakah mereka berdua meminum dari cawan yang sama? Tentu saja, ini mungkin merupakan contoh terbaik yang akan menjalani dua kelas tadi, tangan dan dahi. Ya, dan ingat, panggung pertunjukan untuk peristiwa-peristiwa penutupan dunia ada di dunia Kristen. Baiklah, mari kita kembali tegaskan kepada orang-orang, mengapa ini menjadi titik pertentangan. Mengapa ini penting? Apa yang terlibat? Karena masa Paskah ini, banyak orang menjadi bingung, khususnya orang-orang Kristen yang percaya. Karena Yesus bangkit di hari Minggu, jadi apa salahnya merayakan hari Minggu? Ya, baiklah Martin, kita mesti menegaskan bahwa ini menjadi titik pertentangan, dan dunia mesti mengetahui akan hal ini. Dan sesungguhnya, gereja-gereja mengetahui akan hal ini, tetapi telah memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Baiklah. Jadi mari kita menelitinya. Mengapa dunia Kristen menguduskan hari Minggu? Mari kita tanyakan dalam Kamus Webster Internasional, terbitan ke-19, mengenai hari Minggu. Disebut demikian karena hari ini, Minggu, diabdikan kepada matahari sejak zaman kuno, atau penyembahannya. Ini jelas, hari Minggu, Dies Solis, dalam penanggalan Roma. Hari matahari, yang diabdikan kepada matahari. Hari pertama dalam pekan. Ini dari ensiklopedia Skaf Herza mengenai hari Minggu. Sabat, kata Ibrani yang artinya beristirahat. Hari Minggu merupakan nama yang diberikan oleh orang-orang kafir, kepada hari pertama dalam pekan, di mana mereka menyembah matahari. Ini dari Bible Cyclopedia, halaman 561. Jadi tidak diragukan, hari Minggu adalah hari pertama dalam pekan, dan didedikasikan untuk penyembahan matahari. Ya, ini sangat berterus terang. Hari Minggu adalah nama yang diberikan oleh orang-orang kafir menjadi hari pertama dalam pekan. Daniel 7 ayat 25, ia akan, ini adalah kuasa tanduk kecil. Yang muncul di antara 10 tanduk. Dengan kata lain, yang muncul di antara kuasa-kuasa Eropa. Di mana 3 kekuasaan dihilangkan, yakni Heruli, Ostrogoth, dan Vandals. Apakah 3 bangsa ini menguduskan Sabat? Ada bukti-bukti sejarah bahwa mereka memang menguduskan Sabat. Jadi mereka dihilangkan. Dan kuasa tanduk kecil ini, yang telah diidentifikasi oleh semua reformer,
pembaharu, sebagai sistem kepausan. Akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Jadi dia akan memerangi umat-umat Allah. Dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Itu merupakan periode waktu 1260 tahun kekuasaan kepausan, dari tahun 538 sampai 1798. Ketika kekuasaan politik kepausan diambil oleh Napoleon. Dan hal itu nampaknya seperti luka parah yang mematikan. Tapi Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa kekuasaan ini berusaha mengubah waktu dan hukum. Dia akan menyerang hukum Allah, khususnya yang berkaitan dengan waktu. Jadi, ini lebih mengarah kepada hukum Allah dibandingkan hukum manusia. Ya, mari kita melihat kemana ini akan menuju. Mari kita melihat kutipan dari Roman Decretalia, yang merupakan tulisan mereka sendiri. Paus bisa mengumumkan hukuman dan penghakiman yang bertentangan kepada hak bangsa-bangsa, kepada hukum Allah dan manusia. Menurut Anda, apakah dia sombong? Jelas, mereka mencoba menjadi Allah dan lebih dari Allah. Paus bisa membebaskan dirinya dari perintah-perintah rasul, karena dia lebih tinggi, dan dari aturan-aturan di Perjanjian Lama. Apakah itu menambahi kesombongannya? Ya. Paus memiliki kuasa untuk mengubah waktu dan merombak hukum. Ini tepat memakai bahasa dari Daniel. Untuk mengatur segala sesuatunya, bahkan hukum-hukum Kristus. Betapa sombongnya dia. Ini kedengaran seperti Lucifer. Baiklah. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa, melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ini adalah definisi dosa di dalam Alkitab. Nah, jika Anda ingin mengubah hukum, apakah Anda sedang melanggarnya? Ya. Benar sekali. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah manusia durhaka. Ya. Mari kita melihat cara dia melakukannya. Di sisi ini, adanya Katekismus Katolik, artikel tahun 2052 sampai 2557. Dan di bagian kiri adanya hukum seperti yang ada dalam Alkitab King James. Penting juga untuk menegaskan bahwa Gereja Katolik memandang katekismus sebagai standar mereka, melebihi Alkitab. Benar sekali. Jadi, Alkitab di dalam versi King James mengatakan hukum pertama, Akulah Tuhan, Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Keluar dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapan hadiratku. Dan dalam katekismus, dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ini nampaknya mirip, tetapi adanya hal yang hilang. Apa itu? Kata-kata, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, tidak ada. Mengapa? Itu menunjukkan Allah yang sangat spesifik. Ya, yang spesifik. Allah yang membawa kamu keluar dari Mesir. Jika Anda menghendaki Allah yang umum dan Allah oikumene, maka Anda mesti menghilangkan hal itu. Jadi, tepat seperti itulah yang mereka lakukan, karena adanya kaitan dengan oikumene. Jadi, mereka menghilangkannya. Nah, hukum kedua, merupakan hukum yang sangat panjang di dalam Alkitab. Jangan kamu membuat dan menyembah patung, yang menyerupai apapun yang ada di langit. Atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di air, di bawah bumi. Apakah bangsa-bangsa kafir melakukan hal itu? Ya, mereka membuat bermacam-macam berhala untuk disembah. Jadi, yang ada di bawah bumi, dengan kata lain, patung-patung orang-orang mati. Apakah mereka menaruhnya di dalam gereja-gereja mereka? Ya. Apakah orang Katolik lakukan itu dan menyebutnya orang-orang kudus? Ya, mereka mengambil ilah-ilah lain dan menjadi berhala. Ya, dan jika Anda pergi ke Roma, patung Petrus yang ada di sana sesungguhnya adalah patung kafir, yang mereka ambil dan diberi nama berbeda. Janganlah kamu sujud menyembahnya, karena Akulah Tuhan, Allahmu. Adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi apa yang dikatakannya adalah,
jika Anda mempraktekkan hal ini di rumah Anda. Ini kemungkinan akan berdampak hingga kepada generasi ketiga dan keempat, sebelum adanya perubahan hati, jika memang ada perubahan hati. Martin, apakah Anda bisa mengatakan bahwa hukum ini menjadi batu sandungan bagi paham Katolik? Ya, karena mereka dipenuhi berbagai berhala. Jadi, apa yang menjadi hukum kedua dalam paham Katolik? Mereka menghilangkannya, membuangnya dan tidak ada lagi. Jadi sekarang timbul masalah, mereka hanya memiliki 9 hukum. Mereka mesti mengoreksinya, tapi adanya alasan bagus, mengapa mereka menghilangkan hukum kedua, dan memodifikasi hukum pertama. Hukum ketiga berkata, janganlah menyebut nama Tuhan, Allahmu dengan sembarangan. Karena Allah memandang orang bersalah yang menyebut namanya dengan sembarangan. Katekismus mereka berkata, janganlah menyebut nama Tuhan, Allahmu dengan sembarangan. Jadi apa yang berubah? Anjuran, nasihatnya, tidak ada lagi. Nah, ada alasannya, Martin. Karena jika hukum ini berasal dari Allah, maka Allah yang menasehati Anda dan memberi Anda peringatan. Jika hukum ini berasal dari sumber lainnya, maka sumber yang sebelumnya tidak bisa menasehati Anda. Karenanya dibuang saja. Karena ini menjadi Tuhan lain yang menggantikan dan menjadi hukum yang diubahkan. Benar, dan hukumannya juga dihilangkan. Ya, hukumannya juga dihilangkan, karena ini pemberi hukum lainnya. Mereka mengubah hukum, dan menjadi pemberi hukum lainnya. Hukum keempat, juga merupakan hukum yang sangat panjang. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya hendaklah engkau bekerja dan melakukan semua pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Di hari itu, janganlah kamu melakukan pekerjaan apapun. Demikian juga anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, ternakmu, dan seterusnya. Karena dalam 6 hari, ini menjadi alasannya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala yang ada di dalamnya, dan beristirahat di hari ketujuh. Itulah sebabnya, Allah memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sungguh mengherankan bagi saya, setelah membaca hukum keempat, orang masih belum bisa melihat bahwa Sabat, hari ketujuh dibentuk di Taman Eden. Dan ini menjadi meterai Allah, yang memberinya yurisdiksi. Ini dinyatakan dengan jelas, yang keluar dari Eden, dan menjadi tanda. Ya, dan Allah memberikan namanya, Yahweh. Nah, dalam katekismus, ini menjadi hukum ketiga, karena mereka menghilangkan hukum kedua. Dan sekarang hanya terbaca, ingat dan kuduskanlah hari Tuhan. Nah, mereka sangat lihai. Ini bisa saja dibaca, ingatlah dan kuduskanlah hari pertama dalam pekan. Ya. Mereka menyatakan bahwa hari Tuhan itu adalah hari pertama. Tetapi Alkitab di dalam kitab Yesaya, pasal 58 menegaskan, bahwa hari kudus Tuhan, adalah Sabat hari ketujuh. Jadi ini adalah penyesatan dalam tingkat tertinggi. Jadi, apa yang mereka telah hilangkan, Martin? Mereka telah menghilangkan keseluruhan hal utama dalam dokumen. Mereka telah menghilangkan yurisdiksi. Mereka telah menggantikannya. Mereka juga telah mengubahkan hal lainnya, yakni Sabat, dan mengubahkannya menjadi hari Tuhan. Dengan memasukkan hari Tuhan, suatu hari di luar hari ketujuh, yang merupakan dusta. Dan ingat, satu-satunya ayat yang mereka dapatkan ada dalam kitab Wahyu, ketika Yohanes berkata, dia mendapat penglihatan pada hari Tuhan. Memang tidak didefinisikan hari apa, hari itu, yang jelas pastilah hari Sabat. Karena itu merupakan satu-satunya hari yang menjadi hari Tuhan dan menjadi hari kudus. Tetapi mereka mengambil dan menganggapnya sebagai hari pertama dalam pekan. Anda tahu, melalui perjanjian baru juga, Sabat dipelihara sebagai hari kudus. Tidak ada hari lainnya. Yesus menguduskannya, para rasul juga menguduskannya, semua orang juga menguduskannya. Hal yang mereka bisa pertahankan adalah bahwa kebangkitan itu terjadi di hari pertama. Ya, tetapi hal itu tidaklah membuat hari Minggu menjadi hari Tuhan. Tepat sekali. Jadi, mari kita menegaskan mengenai permasalahan ini. Di sini ada katekismus dan misa baru Baltimore. Ini berasal dari Bapak McGeer New Baltimore Catechism and Mass, tahun 1949. Ini memuat salah satu dari sekian persetujuan dari Francis Cardinal Spellman, uskup pemimpin New York. Versi McGeer adalah, ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan. Bagi anak-anak dan yang lainnya,
Di mana katekismus ini ditujukan, hal ini dijelaskan memakai sistem pertanyaan dan jawaban berikut. Apakah perintah ketiga dari hukum Allah? Jelas ini sudah salah. Perintah ketiga Allah ialah, ingatlah dan kuduskanlah hari Tuhan. Mengapakah gereja memerintahkan kita untuk menguduskan hari Minggu sebagai hari Tuhan? Gereja memerintahkan kita untuk menguduskan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Karena di hari Minggu Kristus bangkit dari kematian, dan di hari Minggu Roh Kudus turun ke atas rasul-rasul. Nah, di sini, siapa yang memerintahkannya? Gereja Katolik. Gereja yang memerintahkannya. Siapa yang memerintahkan hukum keempat? Allah. Apa yang diperintahkan kepada kita oleh hukum ketiga? Oleh hukum ketiga, kita diperintahkan untuk menyembah Allah dengan cara istimewa di hari Minggu, sebagai hari Tuhan. Mereka bahkan tidak menyebut Sabat, karena memang tidak bisa. Nah, apakah mereka mengingat Allah? Tidak. Melainkan hanya perintah gereja, Anda mesti menyembah Allah dalam cara istimewa di hari Minggu. Sedangkan hukum Allah berbunyi, ingatlah kamu akan hari Sabat, karena Allah menciptakan kamu. Dengan kata lain, kembalilah kepada penciptamu. Sedangkan di sini merupakan hukum baru secara keseluruhan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara gereja memerintahkan kita untuk menyembah Allah di hari Minggu? Gereja memerintahkan kita untuk menyembah Allah di hari Minggu, dengan mengikuti persembahan kudus dalam misa. Martin, ini merupakan suatu perintah yang benar-benar baru. Ini pemberi hukum yang lain. Tentunya. Perintah ini tidak ada dalam 10 hukum Allah. Dan untuk turut serta dalam misa, yang merupakan ekaristi mereka yang terkenal, dan menginginkan semua orang untuk turut serta. Yang menjadi suatu persembahan yang abadi. Sedangkan Alkitab dengan jelas mengatakan, Kristus hanya dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Ini berarti, Kristus dipersembahkan setiap hari Minggu. Jadi katekismus Baltimore ini merupakan kekejian, karena bertentangan kepada hukum Allah. Mari kita melompat ke hukum kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu, sehingga panjang umurmu di negeri, yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu. Nah, ini menjadi hukum keempat dalam katekismus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi apa yang hilang lagi? Bagian itu. Bagian, sehingga panjang umurmu di negeri, yang Tuhan, Allahmu memberikannya kepadamu. Nah, ini menarik, Rasul Paulus merujuk kepada hukum ini, sebagai hukum yang memuat janji. Mereka menghilangkan janjinya. Ya, karena siapa yang akan memenuhi janji ini? Ya, tidak mungkin Allah, karena ini menjadi hukum baru. Itulah alasannya kenapa mereka menghilangkannya. Hukum ke-6, janganlah membunuh. Ini sama. Hukum ke-7, janganlah kamu berbuat zina. Hukum ke-6, katekismus, janganlah kamu berbuat zina. Tetapi kita harus ingat Martin, bahwa dalam hukum Musa, adanya definisi panjang tentang apa itu yang terkait kepada perzinahan dan maknanya. Dan jika kita mengambil paham Katolik, hal ini sama sekali diubahkan, khususnya oleh Paus Francis. Hukum ke-8, yang adalah hukum ke-7 dalam katekismus, janganlah kamu mencuri. Hukum ke-9, janganlah kamu bersaksi dusta atas sesamamu manusia. Janganlah kamu bersaksi dusta atas sesamamu manusia. Ini menjadi hukum ke-8 dalam katekismus. Nah, mereka akan terlihat sangat bodoh, jika hanya ada 9 hukum. Jadi, mereka mengambil hukum ke-10, dan memecahnya menjadi 2 hukum. Hukum ke-10 berbunyi, janganlah kamu mengingini rumah sesamamu. Janganlah kamu mengingini istri sesamamu, juga tidak hambanya laki-laki, hambanya perempuan. Juga tidak lembunya, juga tidak keledainya, juga apapun yang menjadi milik sesamamu. Mereka memecahnya menjadi 2 hukum. Janganlah kamu mengingini istri sesamamu, hukum ke-9 katekismus. Dan janganlah kamu mengingini barang-barang milik sesamamu, hukum ke-10 katekismus. Hal yang menarik bahwa paham Protestan, yakni kaum Lutheran, mengambil 10 hukum dari katekismus Gereja Katolik. Mereka tidak mengambil yang versi Alkitab. Dan hal menarik, mereka menukar 2 hal ini. Karena di Alkitab dikatakan, janganlah kamu mengingini rumah sesamamu dan seterusnya. Sedangkan yang versi Katolik, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Jadi mereka menukarkannya. Ini sangat bodoh, karena mestinya mereka mempertahankan susunan yang ada dalam Alkitab.
Tetapi mereka menukarkannya. Mengapa mereka menghilangkannya? Dan jika demikian, mengapa? Mari kita menelitinya. Mereka menghilangkan rumah, benar. Sedangkan dalam versi Protestan, masih ada dalam hukum itu. Juga dihilangkan hambamu laki-laki. Ini adalah tenaga kerja, laki-laki dan perempuan, alat bantu Anda, dan juga transportasi Anda. Itu yang mereka hilangkan. Mengapa? Karena mereka menyatakan bahwa mereka memiliki hak kepemilikan segala sesuatu. Termasuk rumah Anda, juga mencakup para pekerja Anda, dan juga mencakup peralatan dan kendaraan Anda. Itulah sebabnya Anda mesti membayar lisensi hari ini, karena itu bukan milik Anda. Anda memiliki angka pajak, nomor kendaraan untuk mobil Anda. Tepat sekali. Anda harus memiliki surat pendaftaran, dan mesti membayar pajak tanah, properti. Nah, hal yang menarik ialah bahwa paham fasisme di dalam suatu pengertian, tepat melakukan hal yang sama. Anda seolah-olah mempunyai kepemilikan, tetapi yang sesungguhnya tidak demikian. Roma senantiasa berkata bahwa mereka memiliki hak kepemilikan properti dan seterusnya. Bukankah ini sangat bertentangan kepada firman Allah, punya kula beribu-ribu hewan di gunung? Ya, mereka menyatakan bahwa mereka memiliki segala sesuatu. Jadi, Martin, ini adalah perangkat hukum yang sama sekali baru oleh pemberi hukum baru. Apakah mereka mengubahkan hukum dan waktu? Ya. Ini tidak dapat disangkal. Mari kita kembali kepada revolusi Perancis, yang menjadi sangat terang-terangan. Ingat bahwa falsafah dunia akhir zaman berasal dari jurang maut dalam Wahyu pasal 11. Kita sudah membahasnya secara terperinci. Dan filsuf yang dikaitkan kepada hal itu, adalah orang-orang seperti Voltaire. Nah, orang-orang tidak mengetahui bahwa dia adalah orang yang dilatih oleh Jesuit. Dia dilatih oleh Jesuit, dan mereka membuat satu perangkat hukum yang berbeda, seperti yang digambarkan di sini. Dengan tumpukan tongkat-tongkat kayu, yang disebut fasciae, ini adalah hak-hak manusia. Dan di atasnya ada hal yang menarik, yang disertai dengan lambang Jesuit. Dan ini merupakan hasil dari revolusi Perancis. Dan jika kita melihat lebih terperinci, hak asasi manusia menggantikan 10 hukum Allah. Ini sangat jelas. Nah, kealahan apa yang terlibat di sini? Sistemnya, yakni paham fasisme, yang adalah pilihan sistem pemerintahan Jesuit. Dan adanya ular pemberi kehidupan, ular abadi, dengan ekor yang ada di mulutnya di atas segalanya. Ini adalah penyembahan setan, dan mereka menyembahnya melalui lambang topi Frigian, yang merupakan topi revolusi Perancis. Apa yang dinyatakannya? Di sini ada Dewa Mitra, yang adalah Dewa Matahari Persia. Ingat binatang itu memiliki kaki beruang, yang adalah media Persia. Ini adalah paham Mitraisme. Dan topi kecil yang dipakai Dewa Matahari. Jadi ini adalah penyembahan matahari. Jadi hak asasi manusia, yang menggantikan hukum Allah, adalah penyembahan matahari. Dan topi seperti itu bisa dilihat dalam banyak tokoh-tokoh kartun. Tentu saja, contohnya Smurf. Kartun Nodi juga. Ini sangat rumit, kita tidak perlu membahasnya. Jadi kita tegaskan, Roma tahu apa yang dibicarakannya. Ini adalah Converts Catechism to Catholic Church, tahun 1957. Hari apa hari Sabat itu? Hari Sabtu. Mengapa kita menguduskan hari Minggu, menggantikan hari Sabtu? Kita menguduskan hari Minggu, menggantikan hari Sabtu. Karena Gereja Katolik memindahkan khidmatnya dari hari Sabtu ke hari Minggu. Apakah mereka berterus terang? Mereka mengaku, mereka yang mengubahnya, dan alasan yang mereka pakai karena itu merupakan hari Tuhan, karena Tuhan bangkit di hari itu. Namun, bukan itu alasan mereka mengubahnya karena mereka mengatakan bahwa mereka memiliki wewenang untuk melakukannya. Apakah mereka mengakui pada dasarnya bahwa para rasul tidak pernah mengubahnya? Ya. Baiklah. Apakah mereka mengatakan, ini menjadi tanda otoritas mereka? Ya, hari Minggu menjadi tanda otoritas kami. Gereja ada di atas Alkitab.
Dan pemindahan dari pengudusan Sabat menjadi bukti kenyataan itu. Ini berasal dari tulisan mereka sendiri. Apakah mereka menyebutnya sebagai tanda mereka? Ya. Apakah mereka binatangnya? Tentunya. Bukankah itu menjadi tanda binatang? Itu kenyataannya. Entah Anda suka atau tidak suka. Dan ini berkaitan dengan hukum Allah. Kalau meterai Allah harus ada di mana? Ada di dahi dan di tangan. Anda mesti berpikir dan bertindak selaras. Bagaimana kalau tanda binatang? Pilih salah satu, selama orang mau mengikutinya. Dan jika orang meragukan bahwa ini adalah berita lama, silahkan melihat kembali 3 episode ke belakang. Silahkan melihat artikel, di mana Catholic News Agency yang berjudul, Hari Minggu, atau Hari Tuhan. Baiklah. Di sini ada artikel lainnya, dari Catholic World. Dia mengambil hari Minggu kekafiran, dan membuatnya menjadi hari Minggu kekristenan. Dan itu adalah hari Minggu kekafiran yang diabdikan kepada Baal, menjadi hari Minggu kekristenan yang kudus bagi Yesus. Kardinal Gibbons berkata, tentu saja, Gereja Katolik menyatakan bahwa perubahan itu adalah tindakannya. Dan tindakan itu menandai kuasa keimamatannya. Apakah mereka memakai kata, tanda? Ya, berulang-ulang. Alkitab berkata, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Gereja Katolik berkata, tidak. Bukankah itu kesombongan? Mengubah waktu dan hukum. Oleh kuasa keimamatan saya, wah, ini bahkan semakin sombong. Saya menghapuskan hari Sabat, dan memerintahkan kalian untuk menguduskan hari pertama dalam pekan. Dan lihat saja, keseluruhan dunia beradab, tunduk dan menuruti kepada perintah Gereja Katolik Kudus. Pater Enright, dari American Sentinel, bulan Juni tahun 1893. Martin, bukankah ini sangat mencolok mata? Mereka berterus terang. Bukankah seluruh Protestan mesti berkata, wah, tahan dulu. Saya tidak mau mengikuti hal ini, karena Allah memerintahkan satu hal, sedangkan kuasa yang arogan ini memerintahkan hal lainnya. Benar, dan itu semestinya menjadi prinsip yang Anda pegang, dan bukan mengikutinya. Saya penasaran seberapa beraninya mereka. Mari kita lihat lebih lanjut. Paus Pius, di tahun 1566, memerintahkan melalui Konsili Tren. Menjadi hal yang menyenangkan bagi gereja Allah, bahwa perayaan keagamaan hari Sabat mesti dipindahkan ke hari Tuhan. Yang mereka definisikan sebagai hari Minggu, dari Katekismus Romanus, tahun 1867. Dan ingat bahwa mereka tidak bisa salah, tidak bisa diubah. Tidak bisa direvisi. Dari Catholic Mirror, Sabat Kristen, hingga hari ini, menjadi hasil dari pengakuan Gereja Katolik, sebagai pasangan kepada Roh Kudus. Tanpa satu kata bantahan pun dari dunia Protestan. Apakah mereka sedang menantang paham Protestan? Ya, kalian ingin protes, tetapi kalian tidak menjawab tantangan ini. Kenyataannya, dalam Konsili Tren, pemimpin Uskup Regio, tepat mengatakan hal itu. Katanya, kalian berkata Alkitab menjadi standarmu, mengapa kalian mengikuti kami dalam topik Sabat Minggu? Kaum Protestan sesungguhnya memiliki kesempatan emas di Konsili Tren, dengan berkata, kalian benar, kami semestinya hanya mengikuti Alkitab saja. Tetapi dengan mengikuti standar Gereja Katolik, mereka tidak lagi menjadi sebuah gereja, melainkan para pemberontak. Karena mereka menolak, dan menerima hari Minggu. Dan kaum Protestan menjadi anak-anak perempuan yang lari meninggalkan rumah. Ya. Dari sumber Catholic Press, Sydney, tanggal 25 Agustus tahun 1900, hari Minggu merupakan lembaga Katolik. Dan pernyataan pengudusannya, hanya bisa dipertahankan oleh prinsip-prinsip Katolik. Dari awal hingga akhir kitab suci, tidak ada satu perikop pun, yang mengatakan pemindahan penyembahan publik dari akhir pekan ke hari pertama dalam pekan. Apakah mereka mengetahuinya? Ya. Karena itu, mereka bukan sekedar disesatkan atau salah. Mereka itu arogan. Mereka menjadi entitas yang menyesatkan. Ini sangat mencolok. Mari melihat pemimpin diosis Baltimore dengan pernyataannya. Jika kaum Protestan mau mengikuti Alkitab, mereka mesti menyembah Allah di hari Sabat. Dalam menguduskan hari Minggu, mereka sedang mengikuti hukum Gereja Katolik. Tepat di depan wajahmu. Paham Protestan dalam membuang otoritas Gereja Katolik Roma tidak memiliki alasan bagus untuk teori hari Minggu. Dan seharusnya, secara logis menguduskan hari Sabtu sebagai hari Sabat. Ini berasal dari American Catholic Quarterly Review, tahun 1883. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Pastinya. Baiklah. Seberapa sombong mereka bisa melangkah. Inilah yang mereka katakan, bukanlah pencipta alam semesta, seperti yang ada dalam kitab Kejadian 2 ayat 1-3. Melainkan Gereja Katolik yang menyatakan dan memiliki kehormatan untuk memberi manusia istirahat, dalam pekerjaannya setiap 7 hari. Apakah itu suatu kesombongan? Itulah hal yang dicantumkan dalam hak-hak asasi manusia, agar memiliki hak untuk beristirahat selama 1 hari. Itu dia, dan itu hal yang akan diterapkan. Dan mereka akan menerapkan hak asasi manusia itu.
adalah hak Anda untuk memiliki hari istirahat, dan gereja Katolik akan mengabulkannya dan jatuh di hari Minggu. Benar, dan itulah mengapa Richard Dawkins mengatakan, saya adalah seorang Kristen budaya, karena didasarkan kepada hukum manusia. Paham humanisme. Dan sekarang, akal dan pengertian umum menuntut penerimaan salah satu dari alternatif ini. Entah paham Protestan dengan pengudusan hari Sabtu, ataukah Katolik dengan pengudusan hari Minggu. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi, kata mereka, Martin. Jadi, ketika Anda berkompromi, di pihak mana Anda berada? Ada di pihak mereka. Jadi Martin, jika dunia Protestan sedang berkata-kata menentang paham Advent hari ke-7. Siapa yang mereka patuhi? Roma. Apakah mereka sedang menyembah Roma, melebihi menyembah Allah? Tentunya, karena firman Allah jelas dalam Alkitab. Sedangkan di sini Anda bisa melihat, kata-kata siapa yang sedang Anda patuhi. Baiklah, jadi, bisakah kita berkata kepada kaum Protestan, bangunlah? Pastinya demikian. Saya ingin mengatakannya beberapa waktu yang lalu dalam diskusi ini. Sadarlah hai saudara-saudara. Baiklah, otoritas gereja, karenanya tidak bisa diikat kepada otoritas kitab suci. Karena gereja telah mengubah hari Sabat ke hari Minggu, bukan oleh perintah Kristus, melainkan oleh otoritasnya sendiri. Dari Canon and Tradition, halaman 263, apakah ini sangat jelas? Jadi mana yang lebih tinggi, tradisi atau Alkitab? Tradisi kembali menang. Baiklah Martin. Mestikah kita kembali membahas Alkitab dan otoritasnya? Tentu saja, kita harus meluruskan apa yang tertulis di dalam Alkitab dan siapa yang memiliki otoritas. Apakah itu akan menjadi pertentangan lainnya? Saya pikir demikian. Ini menjadi topik pertentangan dalam segala spektrum. Pastinya, meskipun kita pernah membahasnya, kita perlu membahas ulang. Masalahnya ialah, orang-orang tidak menyadari betapa seriusnya topik ini, bahwa kita mesti mengetahui firman yang murni, hal yang dikatakan Allah. Dan mengetahui siapa yang kita sembah. ya, Bagaimana cara kita memberitahu dunia, siapa yang kita sembah, dengan menguduskan hari Sabat? benar. Ini menjadi tanda. Menunjukkan kepada dunia, siapa yang menjadi otoritas dalam hidup Anda. Dan dua cawan yang dibawa perempuan ini, yakni yang akan diselamatkan di dalam dosa-dosa mereka, dan yang akan diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Orang-orang yang menerima tanda di dahi mereka, dan orang-orang yang menerima tanda di tangan mereka. Bukankah itu menarik? Tepat seperti itulah yang terjadi dan kita mengarah ke sana. Nah, Catholic Records memberitahu kita, hari Minggu dibentuk bukan oleh kitab suci, melainkan oleh tradisi, dan jelas-jelas lembaga Katolik. Dan kaum Protestan menyatakan sebagai miliknya. Mereka sedang membodohi diri mereka sendiri. Perjanjian Baru tidak pernah menyebutkan bahwa rasul-rasul mengubahkan hari perbaktian, tapi kita mengetahuinya dari tradisi. Sumber, Katekismus Baltimore Revisi Baru. Paskah Minggu dan Paskah Jumat, siapa yang menentukan tanggalnya? Paus yang menentukan. Jadi bukan gereja Protestan? Bukan, Paus yang menentukan tanggalnya. Nah, bagaimana yang Tuhan rasakan mengenai semua tradisi ini, yang menggantikan hukum Allah? Matius 15 ayat 3, 6 dan 9. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Martin, sia-sia. Hak-hak asasi manusia, sia-sia. Sia-sia. Siapa yang memberi kita, hak-hak kita? Allah yang memberi hak-hak kita. Jadi dokumen itu, dokumen hak asasi manusia yang tidak masuk akal yang mereka buat itu, jelas bukan dari Tuhan. Ya, kedengarannya memang bagus, tetapi bertentangan kepada hukum Allah. Nah, apakah kaum Protestan mengetahui akan hal ini? Apakah mereka sengaja tidak peduli atau hanya sekadar tidak peduli? Saya rasa, mereka mengetahuinya. Mereka tahu, mari kita menelitinya. Ini dari gereja episkopal. Apakah ada perintah dalam perjanjian baru, untuk mengubah hari istirahat mingguan, dari Sabtu ke hari Minggu? Tidak ada. Sumber, Manual of the Christian Doctrine. Kami telah mengadakan perubahan dari hari ke-7 ke hari pertama, dari hari Sabtu ke hari Minggu. Atas otoritas dari Gereja Katolik Kudus dan Gereja Apostolik Kristus. Mengapa kami menguduskan hari Minggu? Apakah mereka mengakui bahwa mereka beribadah dengan sia-sia? Ya, mereka mengakui bahwa mereka tunduk kepada otoritas Gereja Katolik. Baiklah. Bagaimana dengan para penganut Lutheran? Pengudusan hari Tuhan didasarkan bukan atas perintah Allah, melainkan karena otoritas gereja.
Ini ada dalam pengakuan Augsburg. Apakah mereka tahu? Ya, mereka lebih menuruti otoritas gereja daripada otoritas Allah. Baiklah, bagaimana dengan para penganut Presbiterian? Perubahan hari yang mesti dikuduskan dari akhir pekan ke hari pertama, tidak ada catatan atau perintah langsung yang mengotorisasi perubahan ini. Ini berasal dari tulisan mereka, The Christian Sabbath. Bagaimana dengan para penganut Metodis? Ambil saja topik mengenai hari Minggu. Tidak ada perikop yang menyuruh orang-orang Kristen menguduskan hari itu, atau untuk memindahkan Sabat orang Yahudi ke hari itu. Ini berasal dari Christian's Advocate, tahun 1942. Apakah mereka mengetahuinya? Jelas. Mereka melupakannya. Masalahnya, ini bukan Sabat orang Yahudi, melainkan Sabat bagi seluruh umat manusia. Baiklah, tapi mereka melupakannya. Itulah sebabnya hukum Sabat dimulai dengan kata, ingatlah. Bagaimana dengan gereja kongregasionalis? Cukup jelas bahwa betapapun kaku dan taatnya kita beribadah pada hari Minggu, kita tidak memelihara hari Sabat. Tidak ada satupun kalimat dalam Perjanjian Baru yang menyatakan bahwa kita harus menanggung hukuman apapun dengan melanggar kesucian hari Minggu. Ini merupakan tulisan mereka sendiri, kata-kata mereka sendiri. Bagaimana dengan gereja Anglikan? Banyak orang berpikir hari Minggu adalah Sabat, tetapi tidak ada dalam Perjanjian Baru, ataupun dalam gereja mula-mula. Adanya hal bahwa kita memiliki hak untuk memindahkan pengudusan hari ke-7 dalam pekan ke hari pertama. Hari Sabat itu dari dulu, hingga sekarang adalah hari Sabtu, dan bukan hari Minggu. Dari Church and People, tahun 1947, apakah mereka tahu? Mereka mengetahuinya, dan dengan benar menegaskan bahwa tidak ada dalam gereja mula-mula hal yang menyarankan hal ini. Karena banyak orang berkata, setelah lewatnya masa para murid-murid, mereka merubahnya, yang dimulai dari Paulus. Benar, orang-orang ini mengetahui. Bagaimana dengan gereja Baptis? Memang adanya hukum untuk menguduskan hari Sabat. Tetapi hari Sabat itu, bukanlah hari Minggu. Tidak ada bukti Alkitabiah dari perubahan lembaga Sabat dari hari ke-7 dalam pekan ke hari pertama dalam pekan. Ini tulisan-tulisan mereka sendiri, Martin. Kemudian mereka mengakui, kami menguduskan hari Tuhan, karena gereja Katolik yang merubahnya, atau karena Yesus bangkit di hari Minggu. Itu alasannya. Baiklah, mari kita kembali menegaskan. Hari Minggu adalah murni buatan gereja Katolik. Ini berasal dari sumber, American Catholic Quarterly. Hari Minggu, semata-mata berasal dari hukum Katolik saja. Sumber, American Sentinel. Pengudusan hari Minggu, oleh kaum Protestan adalah penghormatan yang mereka lakukan bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk gereja Katolik. Ini benar-benar didokumentasikan, sehingga tidak ada alasan yang bisa dikemukakan. Dan mereka sedang menyembah binatang. Benar, karena binatang itu yang membuat hukum-hukum itu. Tapi kaum Protestan berkata, bagaimana bisa kami menerima pengajaran dari gereja murtad, mereka bersifat sarkastik sekarang. Ini adalah gereja Katolik yang bersifat sarkasme. Ya, ini dari sumber Baltimore Catholic Mirror. Kami bertanya, bagaimana kalian menerima pengajaran dalam sepanjang kehidupan Anda, yang bertentangan langsung kepada guru yang diakui, Alkitab dan pertanyaan mengenai Sabat. Apakah itu suatu tantangan? Ya, itu sebenarnya, mereka sedang tertawa di depan wajah mereka, di depan kaum Protestan. Orang-orang yang mengikuti Alkitab sebagai pedoman mereka, bangsa Israel dan para penganut Advent hari ke-7, memiliki bukti-bukti eksklusif di pihak mereka. Sementara kaum Protestan Alkitabiah tidak memiliki satu kata pun dalam pembelaan diri mengenai penggantian hari Minggu untuk hari Sabtu. Apakah orang-orang Katolik ini mengetahui mengenai bangsa Israel dan para penganut Advent hari ke-7? Sedang menuruti hukum-hukum Allah, dan yang lainnya, sedang menuruti hukum-hukum Katolik. Tepat sekali, dan mereka tidak menyembunyikannya. Mereka tidak menyembunyikannya. Lihat saja artikel-artikel yang ada. Saya mencantumkan linknya dalam kotak deskripsi video ini. Kemudian dalam Catholic Mirror, gereja Katolik mengakui bahwa para penganut Advent merupakan satu-satunya badan Kristen dengan Alkitab sebagai guru mereka, yang tidak menjamin adanya perubahan dari hari ke-7 ke hari pertama, karenanya penyebutan mereka tentang para penganut Advent hari ke-7. Tolong jelaskan kembali namanya, karena banyak orang tidak mau terkait dengan nama yang terdengar sangat janggal. Mereka menguduskan hari ke-7, karena Allah yang menyuruhnya. Dan yang mempercayai kedatangan Kristus kedua kali. Itulah sebabnya mereka disebut para penganut Advent hari ke-7. Apakah gereja Katolik tahu mengapa disebut para penganut Advent hari ke-7? Ya, dengan tepat. Jadi Martin, ketika mereka sangat mengetahuinya, mestikah kita ada dalam konsili oikumene guna mengingatkan mereka? Tidak perlu. Tidak, mereka sudah tahu. Kita tidak perlu ada dalam konsili oikumene.
Jika kita tidak di sana dengan tujuan penginjilan, maka jangan pergi. Gereja Katolik merubah pengudusan hari Sabat ke hari Minggu, memakai hak ilahi dan otoritas yang tidak bisa salah oleh pendirinya, Yesus Kristus. Sesungguhnya ini adalah Kristus yang lain. Kaum Protestan menyatakan Alkitab sebagai satu-satunya pedoman iman mereka, tetapi tidak memiliki jaminan menguduskan hari Minggu. Dalam hal ini, para penganut Advent hari ke-7 merupakan satu-satunya Protestan yang konsisten. Sumber, Question Box, The Catholic Universe Bulletin. Martin, Roma mengatakan hanya ada satu organisasi Protestan yang konsisten di dunia, yakni para penganut Advent hari ke-7. Dan satu-satunya gereja yang mereka akui, yang menuruti hukum dan standar seperti para murid-murid. Baiklah, jadi Martin, bukankah menarik, bahwa baik dunia Protestan, maupun dunia Katolik, bersatu padu menentang para penganut Advent hari ke-7, dalam topik ini? Ya, saya selalu menanyakan pertanyaan kepada kaum muda. Apakah para murid-murid, setelah kenaikan Yesus ke sorga, merupakan para penganut Advent hari ke-7? Tentu saja, mereka menguduskan hari Sabat, mereka menguduskan hari ke-7, dan memberitakan kedatangan Kristus di masa yang akan datang. Mereka adalah orang-orang Advent. Jadi ketika Yesus berkata, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku, itu artinya, pergi dan jadikan semua bangsa penganut Advent hari ke-7. Baiklah. Nah, di sini ada artikel menarik, dari Catholic Church Sentinel, di mana kita baru saja menyoroti bagian kecil ini, di mana mereka berkata, orang-orang berpikir bahwa kitab suci mesti menjadi satu-satunya otoritas. Harus secara logika menjadi para penganut Advent hari ke-7, dan menguduskan hari Sabtu. Martin, ini sesungguhnya salah satu alasan mengapa saya menjadi penganut Advent hari ke-7. Karena secara logika, jika saya ingin mengikuti kitab suci, maka tidak ada banyak pilihan. Mengapa Anda ingin memiliki berbagai macam alasan yang tidak alkitabiah untuk tidak menaati apa yang Alkitab katakan? Benar. Nah, di sini adanya tantangan menarik yang dikeluarkan Roma, melalui halaman web, immaculateheart.com, di tahun 2003. Kebanyakan orang-orang Kristen menduga, bahwa hari Minggu adalah hari perbaktian yang diterima Alkitab. Gereja Katolik Roma menentang, bahwa mereka yang memindahkan penyembahan Kristen dari hari Sabtu Alkitabiah ke hari Minggu. Dan yang mencoba berargumentasi bahwa perubahan itu dilakukan di dalam Alkitab adalah suatu ketidakjujuran dan penyangkalan kepada otoritas Katolik. Ini sungguh dahsyat. Apakah kaum Protestan mencoba membenarkan diri mereka sendiri dari Alkitab dengan mengatakan hari perbaktian baru adalah hari Minggu? Itu sebabnya saya selalu mengatakan, alasan yang selalu mereka pakai karena Yesus bangkit di hari pertama. Itu satu-satunya alasan Alkitabiah yang mereka coba pakai. Baiklah, tetapi Alkitab mengatakan, kita memperingati hal itu dalam upacara baptisan. Tepat sekali. Nah, mereka mengatakan, ini suatu ketidakjujuran, dan merupakan penyangkalan kepada otoritas Katolik. Jika paham Protestan ingin mendasarkan pengajarannya hanya kepada Alkitab, mereka mesti berbakti di hari Sabtu. Jadi Martin, konflik antara tanda binatang dan meterai Allah, akan berlangsung antara para penganut Advent hari ke-7 melawan keseluruhan dunia kekristenan. Dan di sini adanya catatan dari redaktur artikel tersebut. Dikatakan, tantangan yang dikeluarkan Roma lebih 100 tahun silam, masih ada. Karena adanya situasi khusus di negara Amerika Serikat, ketika mereka ingin memasukkan hukum hari Minggu di tahun 1888. Jadi dia mengatakan, tantangan yang dikeluarkan oleh Roma, lebih 100 tahun silam, masih ada. Entah gereja Katolik yang benar, atau para penganut Advent hari ke-7 yang benar. Karena adanya seorang penganut Advent hari ke-7 bernama A.T. Jones, yang berargumentasi di dalam ruang legislatif negara Amerika Serikat. Tidaklah benar untuk memperkenalkan sebuah hukum hari Minggu, dan sesungguhnya dia menang. Jadi di sini mereka berkata, entah gereja Katolik yang benar, ataukah para penganut Advent hari ke-7 yang benar. Tidak ada pilihan lainnya. Kembali, hanya ada dua pilihan. Hanya dua pilihan, bukan 3 atau 4. Jika ada orang yang tidak memilih, maka keseluruhan doktrin sola scriptura runtuh, dan semua tiang yang dipakai paham Protestan mengalami keruntuhan juga. Jadi, hal yang tersisa hanyalah agama yang ditemukan,
Allah yang ditemukan, dan rangkaian kepercayaan yang memenuhi tujuan manusia, dan bukan tujuan pencipta. Sama seperti setan dan Luther sebelum mereka menaruhnya dalam golongan yang sama. Kaum Protestan telah membicarakan pernyataan kepercayaan dalam tindakan dan pemikiran, jika tidak dalam kata-kata. Saya tidak ingin melayani, siapa? Gereja Katolik. Martin, tidak ada gereja yang lain. Entah Anda seorang Katolik, dan bergabung bersama Katolik, seperti kaum Protestan, atau Anda menjadi penganut Advent hari ke-7. Ini adalah kata-kata mereka, bukan kata-kata saya. Dan bukankah ini memenuhi apa yang dikatakan Alkitab? Persyaratan untuk menjadi umat yang sisa? Ya, Anda mesti menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Itu dia, maka hanya ada gereja Advent hari ke-7, yang berdiri bertentangan kepada gereja-gereja yang lainnya. Mari kita melihat ayat dalam Yesaya pasal 66. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Apakah sabat masih tetap ada dalam dunia yang akan datang? Ya, di sorga. Jadi akan ada perayaan bulanan dan perayaan mingguan. Jadi, apa yang terjadi dalam perayaan bulanan? Saya menduga bahwa pohon kehidupan mengeluarkan buahnya 1 kali 1 bulan. Karena itu yang dikatakan Alkitab. Jadi, akan ada perayaan pohon kehidupan 1 kali 1 bulan, dan akan ada perayaan sabat 1 kali dalam 1 pekan. Dan pohon kehidupan ada dalam kota, Yerusalem baru. Nah, jika sabat akan terus berlangsung selama masa kekekalan, apakah dengan demikian, kepausan berhasil menghilangkannya? Tidak. Jadi siapa yang mesti dilenyapkan? Sayangnya, kepausan. Kepausan. Dan itu akan terjadi dalam pencurahan 7 malapetaka. Martin, itulah pembahasan kita. Tanda binatang adalah tepat yang selama ini kita telah katakan. Ini adalah penyembahan hari Minggu yang dipaksakan. Dan jika Anda menuruti, Anda sedang menyembah binatang yang akan memaksa Anda. Negara Amerika Serikat akan menjadi yang pertama dalam memperkenalkan undang-undang. Diikuti oleh bangsa-bangsa yang lainnya, dan seluruh dunia akan dihadapkan kepada pilihan. Dan orang-orang yang diyakinkan oleh Alkitab secara tidak tepat akan memiliki tanda di dahi mereka. Dan orang-orang yang seperti Richard Dawkins, yang berkata, saya adalah orang Kristen budaya. Atau orang-orang penganut zaman baru, dan yang berkata mereka adalah orang-orang bumi akan menuruti secara budaya kepada perintah Gereja Katolik Kudus. Mereka akan menerima tanda di tangan mereka. Itu pilihannya. Saya lebih memilih untuk memiliki tanda Allah, meterai Allah, di dahi saya dan di tangan saya. Amin, saya setuju. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga. Kami dengan cepat mendekati keputusan itu, dan itu merupakan keputusan mengenai otoritas. Siapa yang kami akui yang memiliki otoritas di dalam kehidupan kami? Tolong kami dalam mengambil keputusan yang benar, agar kami tidak kehilangan hidup kekal. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa dan sumbangan finansial melimpah. Untuk kontak lebih lanjut, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia, belas kasihan-Nya, dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa, bagi kerajaannya yang akan segera tiba.